Rintik hujan sore itu jatuh perlahan, membasahi halaman kontrakan sempit di pinggiran kota Semarang. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kayu lapuk dari dinding rumah yang mulai keropos. Di dalam, Laras duduk di kursi plastik biru yang kakinya sudah miring sebelah, menatap selembar kertas di tangannya. Itu adalah slip gaji bulanan, dan angka di pojok kanan bawah membuat matanya terasa panas. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Angka yang baginya sudah begitu familiar, karena sejak 3 tahun lalu jumlah itu tak pernah berubah. Tidak peduli berapa banyak pasien yang ia tangani, berapa kali ia lembur sampai tengah malam, atau berapa nyawa yang berhasil ia selamatkan, jumlahnya tetap sama. Tangannya meremas kertas itu, namun segera ia rapikan lagi. Di meja kecil sebelahnya ada buku catatan keuangan yang sampulnya sudah lusuh. Laras mulai menghitung seperti biasa. Kontrakan Rp1.200.000, listrik dan air Rp350.000, transportasi Rp800.000, makan Rp1.500.000, kirim ke ibu di kampung Rp1 juta, sisa Rp150.000. Laras menghela napas panjang. Sisa uang itu bahkan tak cukup untuk membeli sepatu kerja baru, padahal sepatunya sudah sobek di bagian belakang. Pekerjaannya sebagai perawat di rumah sakit swasta di Semarang seharusnya menjadi kebanggaan. Ia pernah berpikir menjadi perawat adalah jalan hidup mulia, membantu orang sakit, menyembuhkan luka, menjadi penopang di saat keluarga pasien merasa tak berdaya. Tetapi kenyataan 5 tahun terakhir telah mengikis idealismenya sedikit demi sedikit. Jam kerjanya panjang, pergi sebelum matahari terbit, pulang larut malam. Kadang ia hanya makan sekali dalam sehari, saking sibuknya menangani pasien dan mengurus administrasi. Bahkan saat tubuhnya sendiri sakit, ia tetap memaksakan diri datang karena takut gajinya dipotong. Di ruang istirahat rumah sakit yang pengap, suara keluhan sudah menjadi lagu sehari-hari. Laras, aku nggak ngerti lagi. Anak sakit, biaya rumah sakit malah bikin tambah pusing. Gaji kita nggak pernah cukup. Keluh Sinta, sahabatnya yang sama-sama perawat. Laras tersenyum hambar sambil mengaduk kopi saset yang air panasnya terlalu sedikit. Iya, Sin, seolah-olah kerja kita cuma sekedar formalitas. Padahal yang kita hadapi ini nyawa manusia. Sinta mengelah napas, menatap kosong ke dinding yang catnya mulai mengelupas. Kalau terus begini, aku takut kita cuma jadi mesin, diperas habis-habisan, gak pernah dihargai. Kata-kata itu menancap di hati Laras. Ia tak berani membantah karena ia tahu Sinta benar. Malam itu, di kontrakan kecilnya, Laras duduk di tepi ranjang tipis yang sudah melengkung di tengah. Di luar, suara hujan bertambah deras. Lampu bohlam tunggal yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan yang suram. Ia membuka lembaran foto-foto lama, foto dirinya saat pertama kali mengenakan seragam perawat putih. Senyum di wajahnya kala itu lebar sekali, matanya berbinar penuh harapan. Ia ingat betul, di awal kariernya ia begitu bersemangat melayani pasien, bahkan merasa bangga meski harus lembur tanpa dibayar. Yang penting aku membantu orang, begitu pikirnya dulu. Tapi waktu telah mengubahnya. Kini setiap kali ia menatap slip gaji, rasa letih bercampur kecewa membungkam hatinya. Di sebuah rak kayu kecil ada toples plastik berisi uang logam dan lembaran 2000-an. Itu tabungannya, yang lebih tepat disebut sisa-sisa uang receh yang berhasil ia sisihkan tiap bulan. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. Bahkan kalau tabungan ini penuh belum tentu cukup beli tiket pesawat ke luar negeri, pikirnya. Pukul 9 malam, ponselnya berbunyi. Telepon dari ibunya di kampung. Suara sang ibu terdengar riang meski terdengar lelah. Laras, nak, ibu tadi masak sayur asem, tapi rasanya hambar kalau nggak ada kamu makan bareng, canda ibunya. Ia tersenyum sambil menahan air mata. Sabar ya Bu, nanti Laras pulang kalau ada cuti. Kiriman bulan ini sudah Laras transfer. Alhamdulillah,
Kamu jangan terlalu capek, Nak. Kalau badan sakit, nanti siapa yang rawat pasien? Suara ibunya penuh kekhawatiran. Laras gak apa-apa, Bu, jawabnya pelan, padahal hatinya berkata sebaliknya. Setelah telepon ditutup, Laras menatap ponselnya lama sekali. Ada rasa bersalah yang selalu hadir setiap kali ia mengirim uang ke kampung, karena jumlahnya tak pernah lebih dari 1 juta. Padahal ia tahu ibunya butuh lebih untuk mengurus rumah dan kebun kecil peninggalan almarhum ayahnya. Di luar, suara hujan mulai reda. Laras membuka jendela kecil di samping tempat tidur. Angin malam yang dingin masuk membuatnya memeluk diri. Matanya memandang jauh ke jalan becek yang sepi. Lampu jalan berkedip seperti hampir padam. Di saat seperti ini, pikirannya sering melayang. Bagaimana hidupnya jika bekerja di negara lain? Apakah gajinya akan lebih layak? Apakah ia akan punya kesempatan membeli rumah sendiri? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia buru-buru mengusirnya. Hah? Mana mungkin? Aku cuma perawat biasa. Bahasa Inggris pas-pasan, apalagi mau ke luar negeri. Biayanya saja pasti besar. Tapi malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu di dadanya yang gelisah seolah angin dingin membawa bisikan bahwa hidupnya bisa berubah jika saja ia berani melangkah. Laras menarik selimut tipisnya, memejamkan mata mencoba tidur. Tapi di kepalanya slip gaji 5 juta itu seperti menari-nari menertawakannya. 5 tahun bekerja, 5 juta per bulan, dan masa depan yang masih terlihat buram. Di luar sana, hujan kembali turun, seolah ikut menangisi hatinya. Malam itu, Laras duduk di kursi reyot di depan meja kecil kontrakannya. Lampu bohlam tunggal menggantung di atas kepalanya, memancarkan cahaya kuning pucat yang membuat bayangannya memanjang di dinding. Di meja, ada secangkir teh manis yang sudah dingin, belum sempat ia minum sejak sore. Pekerjaan hari ini begitu melelahkan. Sejak pukul 7 pagi hingga 8 malam, ia hanya sempat duduk sebentar. Tangannya masih terasa pegal akibat mengganti cairan infus, memindahkan pasien dari ranjang ke kursi roda, dan menulis laporan medis yang panjang. Untuk mengalihkan penatnya, ia membuka ponsel, men-scroll media sosial, hingga matanya terpaku pada satu foto di beranda. Foto itu diunggah oleh Ayu, teman kuliah semasa sekolah keperawatan dulu. Ayu tersenyum cerah dalam balutan seragam perawat biru muda. Di belakangnya tampak sebuah rumah sakit modern dengan lobi luas dan bersih, penuh pencahayaan alami. Namun bukan hanya foto itu yang menarik perhatian Laras, melainkan tulisan di bawahnya. Gaji 15 juta, kontrakan gratis, asuransi penuh. Terima kasih Malaysia yang menghargai kami perawat. Laras menegakkan duduknya. Ia membaca sekali lagi, memastikan ia tidak salah lihat. 15 juta. 3 kali lipat dari gajinya sekarang, plus kontrakan gratis. Tangannya bergetar saat mengetik pesan di fitur chat. Laras. Ai, itu bener gajimu segitu? Ayu. Bener Las, dan itu belum termasuk bonus lembur. Laras. Kontrakan gratis juga? Ayu. Iya, rumahnya bersih, lengkap perabot, gak keluar biaya sewa sama sekali. Laras menelan ludah. Ada rasa iri, tapi juga harapan yang tiba-tiba tumbuh di dadanya. Laras. Gimana caranya bisa kerja di sana? Susah nggak? Ayu. Awalnya aku juga ragu, tapi ternyata prosesnya jelas. Rumah sakitnya yang urus izin kerja, bahkan bantu biaya administrasi. Asal kamu punya pengalaman, peluangnya besar. Laras menatap layar ponselnya lama sekali. Kata-kata Ayu seperti mengetuk pintu yang selama ini terkunci rapat di pikirannya. Ia selalu merasa bekerja di luar negeri adalah mimpi yang tak terjangkau. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan koneksi atau uang banyak. Tapi Ayu membuktikan sebaliknya. Ayu. Kalau kamu mau, aku bisa rekomendasikan. Ada lowongan lagi bulan depan.
Hatinya berdebar. Begitu cepat, begitu nyata. Malam itu Laras tak bisa tidur. Ia berbaring memandangi langit-langit, mendengar suara hujan yang jatuh di atap seng. Bayangan tentang dirinya bekerja di rumah sakit yang modern, mendapat gaji cukup, dan tinggal di kontrakan gratis berputar-putar di kepalanya. Tapi bersamaan dengan itu muncul ketakutan. Bagaimana dengan ibunya di kampung? Bagaimana jika ia gagal dan harus pulang dengan tangan kosong? Dan bagaimana kalau bahasa dan budaya di sana membuatnya kesulitan? Keesokan harinya, di ruang istirahat rumah sakit, Laras memberanikan diri menceritakan kabar itu pada Sinta. Malaysia, Les? Wah, itu jauh, Les. Tapi kalau gaji segitu, ya ampun, itu kayak mimpi, kata Sinta sambil mengaduk kopi. Aku masih bingung, Sin. Takut juga. Di sini kan kita udah tahu medan, tahu aturannya. Di sana, aku takut gak bisa adaptasi, jawab Laras pelan. Sinta menatapnya dengan serius. Les, kita ini udah 5 tahun di sini. Gaji naiknya cuma puluhan ribu per tahun. Sementara harga-harga terus naik. Kalau ada kesempatan yang lebih baik, ambil. Kita gak tahu kapan peluang kayak gitu datang lagi. Kata-kata itu menghantam Laras tepat di hatinya. Ia pulang kerja dengan pikiran yang semakin kacau. Malam berikutnya, ia kembali membuka chat dengan Ayu. Laras. Ai, kalau aku mau daftar, dokumen apa aja yang dibutihin? Ayu. Ijazah, STR aktif, surat pengalaman kerja, paspor. Nanti sisanya dibantu sama pihak rumah sakit. Proses itu terdengar lebih sederhana dari yang ia bayangkan. Namun ada satu langkah yang membuatnya harus benar-benar yakin, mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit tempat ia bekerja sekarang. 3 hari kemudian Ayu mengirimkan link pendaftaran. Laras mengisi formulir secara online, mengunggah semua dokumen yang diminta. Tangannya bergetar saat menekan tombol submit. Seminggu setelahnya, ia menerima email panggilan wawancara daring. Ia menghabiskan malam sebelumnya berlatih menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris sambil dibantu Ayu memberi tips. Hari wawancara tiba. Di layar laptop, seorang HRD dari rumah sakit Malaysia tersenyum ramah. Pertanyaannya lugas, tentang pengalaman kerja, penanganan pasien, dan etika profesi. Laras menjawab sebaik mungkin, meskipun ada beberapa kali ia berhenti untuk mencari kata yang tepat. Wawancara itu berlangsung hanya 20 menit, tapi rasanya seperti berjam-jam. Setelahnya, ia kembali menunggu. 3 hari kemudian, sebuah email masuk. Judulnya membuat nafasnya tersejak. Selamat, Anda diterima sebagai staf perawat di Rumah Sakit Kuala Lumpur. Di layar, tertera semua detail. Gaji Rp4.500 per bulan, setara 15 juta rupiah, kontrakan gratis, asuransi kesehatan penuh, dan cuti tahunan berbayar. Tangannya menutup mulut. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tak percaya hidupnya akan berubah. Malam itu, ia menelpon ibunya. Ibu, Laras diterima kerja di Malaysia, ucapnya sambil terisak. Di ujung sana, suara ibunya terdiam sejenak. Sebelum akhirnya berkata, Alhamdulillah nak, itu rezeki besar. Ibu bangga sama kamu. Pergilah, cari hidup yang lebih baik. Jangan khawatirkan ibu. Laras menangis lebih keras. Rasanya campur aduk, bahagia, takut, dan haru jadi satu. Ia memandang langit malam dari jendela kontrakannya yang sempit. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ada cahaya di ujung lorong gelap yang selama ini ia telalui. Namun ia tahu perjalanan ini baru akan dimulai. Hari itu, udara pagi di Semarang terasa berat. Seakan langit mengerti bahwa Laras sedang berada di ambang keputusan besar dalam hidupnya. Surat penerimaan kerja dari rumah sakit besar di Kuala Lumpur sudah berada di mejanya sejak seminggu lalu. Ia sudah mendandatanganinya. Namun setiap kali melihatnya, hatinya berdesir antara bahagia dan cemas. Pagi ini, ia membawa amplop coklat berisi surat pengunduran diri.
Tangannya menggenggamnya erat, seolah jika ia melepaskannya, semua mimpi yang baru saja ia raih akan menguap. Di depan pintu kantor HRD rumah sakit tempatnya bekerja, Laras menarik nafas panjang. "Las, kamu beneran mau keluar?" tanya Sinta yang sejak tadi mengikutinya. Laras tersenyum tipis. "Iya, Sin. Kesempatan ini nggak datang 2 kali. Aku nggak mau nyesel nanti." Sinta menghela nafas panjang. "Aku ngerti, tapi aku bakal kangen banget sama kamu." Suara Sinta bergetar. Laras menepuk pundaknya. "Aku juga, Sin. Tapi aku janji, kalau udah settle, aku bakal sering kabarin kamu." Ia melangkah masuk ke ruangan HRD. Kepala bagian HRD menatapnya dengan alis terangkat. "Mau resign? Kamu kan salah satu perawat senior kami. Apa masalahnya gaji? Kami bisa pertimbangkan kenaikan." "Maaf, Bu. Ini bukan soal angka semata," potong Laras dengan suara tenang. "Ini tentang masa depan saya. Saya dapat tawaran kerja di luar negeri dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Saya rasa saya harus ambil." Ada keheningan beberapa detik. Kepala HRD mengangguk pelan. "Saya mengerti. Semoga sukses di tempat yang baru, Laras. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Keluar dari ruangan itu, Laras merasa lega sekaligus sedih. Lega karena satu langkah besar telah ia ambil, tapi sedih karena tempat ini adalah rumah keduanya selama 5 tahun terakhir. Meski penuh keterbatasan, disinilah ia tumbuh. Satu hari sebelum keberangkatan, Laras duduk di ruang tamu kontrakannya yang hampir kosong. Sebagian besar barang-barang sudah ia berikan pada Sinta dan tetangga. Hanya ada koper besar di sudut ruangan, berisi pakaian dan dokumen penting. Ibunya datang dari kampung untuk mengantarnya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya berbinar bangga. Di meja, mereka duduk berdua sambil minum teh. "Bu," Laras memulai, tapi suaranya tercekat. Ibunya tersenyum lembut. "Kamu takut ya?" Laras mengangguk. "Iya, Bu. Takut gak bisa adaptasi, takut gagal, takut nanti pulang malah jadi beban." Sang ibu menggenggam tangan anaknya erat. "Nak, ibu ini dah tua. Yang ibu mau cuma lihat kamu bahagia, gak lagi pusing soal uang. Kalau di sana kamu bisa hidup lebih layak, kenapa harus takut? Doa ibu selalu ikut kamu." Air mata Laras jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk ibunya, mencium tangannya lama sekali. Pelukan itu hangat, tapi di balik kehangatannya ada rasa perih yang tak terucapkan. Rasa kehilangan yang sudah mulai merambat. Bandara Ahmad Yani pagi itu ramai. Suara roda koper, panggilan boarding dan pengumuman penerbangan bersahutan di udara. Laras berdiri di depan pintu keberangkatan internasional, memegang paspor dan tiket di tangannya. Ibunya berdiri di sebelah, memegang tangan Laras tanpa mau melepas. "Bu, nanti Laras bakal telepon begitu sampai. Jangan khawatir ya," ucapnya. Ibunya mengangguk, namun air matanya mulai mengalir. "Pergilah, Nak. Ingat, di sana jangan lupa makan. Kalau capek, istirahat. Jangan terlalu keras sama diri sendiri." Sinta datang berlari. Nafasnya terengah-engah, tapi ia langsung memeluk Laras erat-erat. "Aku beneran gak siap kehilangan partner terbaikku di rumah sakit. Tapi aku juga seneng kamu akhirnya dapat yang lebih baik." Laras menahan tangis. "Jaga diri kamu, Sin. Aku harap suatu hari kamu juga bisa nyusul." Mereka bertiga berpelukan, seolah mencoba mengabadikan momen itu. Panggilan terakhir untuk penumpang tujuan Kuala Lumpur terdengar. Laras menarik nafas panjang, lalu melangkah masuk. Ia menoleh sebentar, ibu dan Sinta melambaikan tangan sambil menangis. Laras membalas lambaian itu, dan detik itu juga hatinya terasa diremas. Pesawat mulai mengudara, meninggalkan daratan Indonesia di bawah sana. Laras menatap keluar jendela, melihat awan putih yang berlapis-lapis seperti lautan kapas. Di balik awan itu, ia tahu ada bab baru yang menunggunya. Namun perasaan bersalah sempat menyelinap. Ia teringat wajah pasien-pasiennya, rekan kerja, bahkan lorong-lorong rumah sakit yang setiap hari ia lewati. Tapi di sisi lain, ada tekad yang menguat. Ia tidak akan selamanya menjadi pekerja yang diperas tanpa dihargai. Ia memejamkan mata, mengingat kembali janji yang ia ucapkan pada ibunya. "Aku akan pulang membawa kebanggaan, bukan kesedihan." Begitu pesawat mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur,
Laras terpesona melihat kemegahannya. Bangunan luas, pencahayaan modern dan petugas yang sigap membantu. Ayu sudah menunggunya di pintu kedatangan, melambaikan tangan. "Selamat datang di Malaysia, Las," seru Ayu sambil memeluknya. Pelukan itu seperti obat penenang. Laras merasa sedikit lebih tenang, walau hatinya masih campur aduk. Di perjalanan menuju kontrakannya yang sudah disiapkan pihak rumah sakit, Ayu bercerita banyak tentang kehidupan di sini. Tentang gaji yang dibayar tepat waktu, jam kerja yang manusiawi, dan fasilitas yang memanjakan karyawan. "Di sini, Las, kita dipanggil nurse dengan rasa hormat. Gak ada tuh yang meremehkan pekerjaan kita," kata Ayu sambil tersenyum. Kata-kata itu membuat Laras terdiam lama. Di Indonesia, ia sering merasakan pandangan remeh dari orang-orang yang menganggap perawat hanya asisten dokter. Tapi di sini, dari cerita Ayu saja, ia sudah merasakan ada perbedaan besar. Malam itu setelah meletakkan koper di kamarnya yang bersih dan rapi, Laras berdiri di depan jendela. Lampu-lampu kota Kuala Lumpur berkelip seperti bintang jatuh. Angin malam yang masuk membawa aroma asing namun menenangkan. Ia tahu perjalanan ini belum tentu mudah. Akan ada rindu yang menggerogoti, ada tantangan baru yang menunggu. Tapi satu hal pasti, untuk pertama kalinya dalam hidup, Laras merasa ia berada di jalan yang tepat menuju masa depan yang lebih cerah. Sebelum tidur, ia mengirim pesan singkat untuk ibunya. "Bu, Laras sudah sampai. Di sini indah sekali. Terima kasih sudah izinkan Laras pergi. Doakan Laras kuat ya." Tak lama, balasan datang. "Ibu selalu doakan kamu, Nak. Jadilah perawat yang bahagia, bukan hanya yang bertahan." Air mata Laras kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena harapan. Pagi pertama di Kuala Lumpur dimulai dengan suara kicau burung yang asing di telinga Laras. Cahaya matahari masuk lembut melalui tirai putih tipis di kontrakan barunya. Ia bangun dari kasur empuk yang masih berbau kain baru. Lalu memandangi kamar berukuran luas dengan lantai keramik bersih, lemari pakaian besar, AC yang berfungsi sempurna, dan kamar mandi dalam yang mengkilap. Semua ini gratis. Di Indonesia, kamar kontrakannya dulu hanya berukuran 3 kali 4 meter. Kasurnya tipis, kipas anginnya berdecit, dan kamar mandi harus berbagi dengan 5 orang penghuni lain. Setiap bulan, hampir sepertiga gajinya habis untuk membayar tempat yang jauh dari kata layak. Sambil menyeduh kopi instan yang ia beli semalam, Laras tersenyum kecil. "Belum kerja saja, aku sudah merasa lebih dihargai," pikirnya. Jam 7 pagi, Ayu menjemputnya. Jalanan Kuala Lumpur terasa rapi dan teratur. Gedung-gedung rumah toko berdiri bersih, pepohonan berjajar di tepi jalan, dan kendaraan melintas tanpa klakson yang memekakan telinga. Rumah sakit tempat Laras akan bekerja menjulang megah dengan dinding kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Logo rumah sakit terlihat elegan, dan di depan pintu masuk, ada papan sambutan digital bertuliskan, "Selamat datang, perawat baru, Laras Ayu Ningtyas." Jantung Laras berdegup cepat. Di Indonesia, tidak pernah sekalipun namanya terpampang sebagai tanda sambutan. Bahkan saat ia diterima bekerja dulu, ia hanya menerima tumpukan formulir dan langsung dijadwalkan masuk shift malam. 3 tahun di Malaysia terasa bagai sebuah mimpi panjang yang penuh warna. Laras yang dulu datang dengan koper kecil, hati berdebar dan rasa takut akan masa depan, kini telah menjadi salah satu perawat senior di Rumah Sakit Besar Kuala Lumpur. Ia menguasai alur kerja, fasih bercampur bahasa Melayu dan Inggris, bahkan menjadi mentor bagi perawat baru dari berbagai negara. Di rekeningnya, tabungan terus bertambah. Setiap bulan, ia rutin mengirim uang untuk ibunya di kampung. Hutang keluarga sudah lunas, dan ia mulai menabung untuk sesuatu yang lebih besar, membelikan rumah layak bagi sang ibu. Hari itu, Laras pulang ke Indonesia dengan tiket pulang pergi yang dibelinya sendiri tanpa harus mengatur ulang gaji bulanan. Ia membawa kabar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Rumah sederhana di pinggir kampung yang sudah ia beli lunas atas namanya. Rumah itu tidak mewah, tapi berdinding kokoh, beratap genteng merah, dengan halaman kecil untuk ibu menanam bunga. Saat melihat kunci rumah di genggamannya,
Ibunya terdiam, lalu memeluk Laras erat. Air mata keduanya bercampur di bahu. Bu, mulai sekarang ibu nggak usah khawatir soal atap bocor atau dinding rapuh. Ini rumah kita. Semua hasil kerja Laras di sana. Ucapnya lirih. Ibunya terisak, mengusap pipi Laras. Nak, ibu nggak pernah minta apa-apa selain kamu sehat dan bahagia. Tapi ini lebih dari yang ibu bayangkan. Selama berada di kampung, Lara sempat bertemu dengan Sinta, sahabat lamanya yang masih bekerja di rumah sakit swasta di kota. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana. Sinta terlihat lebih lelah dari terakhir kali Laras melihatnya. Lingkar hitam di bawah matanya jelas, dan bahunya tampak menanggung beban berat. Gimana kabar di sana, Las? Katanya gaji besar ya? Tanya Sinta sambil mencoba tersenyum. Alhamdulillah, Sin. Cukup, malah lebih. Aku bisa nabung, kirim uang ke ibu, dan ya bisa beli rumah ini, jawab Laras sambil menunjukkan foto rumah. Sinta menatap foto itu lama, lalu menghela napas panjang. Kadang aku iri, tapi aku nggak punya keberanian kayak kamu buat keluar dari sini. Di sini, gaji nggak naik-naik, kerjaan makin berat. Kalau nggak ada keluarga di sini, mungkin aku udah pergi juga. Laras menggenggam tangan Sinta. Sin, kamu perawat yang hebat. Tapi kita juga manusia yang butuh hidup layak. Kalau di sini nggak menghargai kita, nggak salah kok kalau kita mencari tempat yang mau. Ucapan itu membuat Sinta menunduk. Ada luka di matanya. Luka yang Laras kenal betul. Luka dari bertahun-tahun bekerja keras tapi tak dihargai. Meski kehidupannya di Malaysia sudah stabil, Laras tidak bisa melupakan masa-masa pahit di Indonesia. Malam-malam panjang saat ia begadang menjaga pasien tanpa istirahat. Gaji yang habis bahkan sebelum tanggal muda. Atau saat ia sakit tapi tetap dipaksa masuk kerja karena kekurangan tenaga. Ia masih ingat bagaimana ia pernah menahan lapar di tengah shift karena tidak punya uang lebih untuk makan siang. Atau ketika ia mengajukan cuti untuk menemani ibunya berobat, namun ditolak karena dianggap tidak ada pengganti. Di Malaysia, ia menemukan hal yang dulu hanya mimpi. Jam kerja manusiawi, istirahat teratur, pelatihan gratis, dan manajemen yang mendengar keluhan staf. Di sini, ia tidak lagi merasa seperti roda kecil yang bisa diganti kapan saja. Suatu malam, Laras diundang oleh komunitas perawat Indonesia di Malaysia untuk berbagi pengalaman. Di sebuah aula sederhana, puluhan wajah muda menatapnya penuh harap. Ia menceritakan perjalanan dari awal. Gaji 5 juta di Indonesia yang tak pernah cukup, keberanian untuk melamar ke Malaysia, hingga akhirnya bisa menata hidup. Tapi ia juga mengingatkan, pindah ke negara lain bukan jalan pintas. Kita harus siap belajar, siap beradaptasi, dan yang terpenting, siap meninggalkan zona nyaman. Beberapa hadirin meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena merasa kisahnya adalah kisah mereka juga. Di Kuala Lumpur suatu sore, Laras duduk di taman rumah sakit menatap pasien-pasien yang berjalan pelan dibantu keluarganya. Angin sore membawa aroma bunga Kamboja dari sudut taman. Ia teringat kata-kata ibunya sebelum ia berangkat 3 tahun lalu. Pergilah nak, ibu ingin kamu bahagia dan hidup layak. Kini ia tahu bahwa keputusan itu benar. Meninggalkan Indonesia adalah pilihan sulit. Tapi di sini, ia menemukan kembali martabat dan harga dirinya. Setiap kali mengenakan seragam putihnya, Laras tersenyum. Senyum yang lahir bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu pekerjaannya dihargai, baik secara materi maupun kemanusiaan. Ia tidak lagi dihantui rasa takut soal masa depan. Ia sadar pemerintah Malaysia memang punya kekurangan, tapi setidaknya mereka mengerti bahwa kesejahteraan pekerja adalah kunci layanan publik yang baik. Sebaliknya, di tanah kelahirannya, perawat sering hanya menjadi korban sistem yang memeras tenaga tanpa memberi imbalan layak. Sebelum tidur malam itu, Laras menulis di buku catatannya, "Aku tidak tahu apakah suatu hari Indonesia akan berubah. Tapi kalau aku pulang, aku akan pulang bukan sebagai korban, melainkan sebagai bukti bahwa perawat berhak hidup layak. Dan aku akan terus bekerja di tempat yang menghargai kerja keras, sampai napas terakhir." Ia menutup buku itu, mematikan lampu,
dan memandang langit Kuala Lumpur dari jendela. Di sana, bintang-bintang berkelip, persis seperti harapannya yang dulu hampir padam, kini kembali bersinar.